Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menjelaskan materi tentang intangible asset dengan dosen pengampu Ibu Sofi Yuninda Putri SE MAK. Berikut penjelasan dari kami. Untuk yang pertama yaitu soal dari P12.2. P12.2 atau Chu Laboratories menyelenggarakan nilai patennya yang berharga pada nomor tabel berikut tentang pengendap yang mencegah jenis polusi udara yang tertentu, di mana Chu ini tidak memproduksi atau menjual produk dan juga proses yang dikembangkannya ataupun sebaliknya. Perusahaan juga melakukan penelitian dan pengembangan produk dan juga proses yang dipatenkan, kemudian memberikan paten tersebut kepada produsen berdasarkan royaltinya, dan juga kadang-kadang ia menjual patennya sendiri. Sejarah patennya pada tabel sebagai berikut, yaitu pada tanggal sebagai berikut, dan juga aktivitasnya dan harga-harganya. Pada P12.2 ini soalnya yang berdasarkan pelaksanaan kontrak tersebut, royalti pada bulan Maretnya 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonominya. Chu juga mempunyai masa manfaatnya 17 tahun, dan ketika menerima paten pengendap awalnya pada tanggal 1 Januari tahun 2021, perusahaan juga merevisi estimasi umur manfaatnya menjadi 5 tersisa untuk bertahun-tahunnya. Amortisasi dihitung selama setahun penuh, dan juga biaya tersebut terjadi sebelum tanggal 1 Juli, dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut, dan jika biaya terjadi setelah tanggal 30 Juni, tahun perusahaan berakhir pada tanggal 3 Desember. Untuk instruksinya sendiri, maka hitunglah nilai tercatat patennya pada masing-masing tanggal berikut. Yang pertama A 31 Desember 2016, yang B 31 Desember 2020, dan yang C 31 Desember 2023. Jawaban P12.2 untuk penyelesaian A pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu di mana biaya nilai paten 30 Juni 2016 yaitu $59.500. Kemudian di bawahnya terdapat amortisasi 2016, di mana $59.500 tersebut dibagi dengan 17 sehingga diketemukan $3.500. Untuk nilai akhirnya atau nilai tercatatnya sendiri pada tanggal 31 Desember 2016 diketemukan $59.500 dikurangi atau minus dengan $3.500, maka hasilnya nilai tercatat $56.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Triaji Ramadhani Arianto dengan NPM akhir 184. Di sini saya akan menjawab soal P12.2 yang bagian B. Yang diminta adalah 31 Desember 2020. Yang pertama adalah nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 56.000, lalu dikurangi dengan amortisasi tahun 2016 sebesar 3.500, dan dikurangi juga dengan amortisasi tahun 2017 sebesar 3.500, dan didapatkan biaya hukum dibayarkan pada bulan Desember 2018 sebesar 42.000. Selanjutnya, nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 91.000 dikurangi dengan amortisasi tahun 2016 sebesar 6.500, dan dikurangi juga dengan amortisasi tahun 2020 sebesar 6.500, dan didapatkan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 78.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Triaji Ramadhani Arianto dengan NPM akhir 184. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari soal P12.2 yang bagian C. Yang pertama ada nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 78.000, lalu dikurangi dengan amortisasi tahun 2021 sebesar 15.600, dikurangi juga dengan amortisasi tahun 2022 sebesar 5.600, dan dikurangi juga dengan amortisasi tahun 2023 sebesar 5.600.
dan didapatkan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 31.200. Perkenalkan, nama saya Caramania, NPM 2301301016. Saya akan membacakan soal P12.3 LO2, akuntansi waralaba paten dan merek dagang. Informasi mengenai aset tak berwujud Sandro S.A. adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai pewaralaba Hasan Coffee Service dengan biaya waralaba awal sebesar $75.000. Dari jumlah ini, $15.000 telah dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani dan sisanya harus dibayar dalam pembayaran tahunan masing-masing sebesar $15.000 mulai 1 Januari 2023. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak diperlukan pelayanan di masa depan. Pemilik waralaba nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskon sebesar 14%. Tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah $3.700. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemilik waralaba setiap tahunnya. Pendapatan Sandro di waralaba untuk tahun 2022 adalah $900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat waralaba tersebut adalah 10 tahun. Yang kedua, Sandro mengeluarkan biaya eksperimen dan pengembangan sebesar $65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lainnya terkait dengan pendaftaran paten berjumlah $17.600. Sandro memperkirakan masa manfaat paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Yang ketiga, merek dagang dibeli dari perusahaan Shanghai untuk $36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang sebesar $10.200 telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instruksi dari soal P12.3. Instruksi tersebut, yang pertama, siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud, laporan posisi keuangan Sandro per periode 31 Desember 2022, tampilkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Yang kedua, siapkan jadwal yang menunjukkan semua biaya yang dihasilkan dari transaksi yang akan muncul di laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Tampilkan pendukung perhitungan dalam bentuk yang baik. Perkenalkan, nama saya Caramania, NPM 2301301019. Saya akan menjawab soal P12.3 yang A. Siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud, laporan posisi keuangan Sandro periode 31 Desember 2023. Tampilkan perhitungan pendukung yang baik dalam bentuk yang baik. Total aset tak berwujud yaitu dengan menjumlahkan nilai buku dari waralaba, paten, dan merek dagang. Total waralaba sebesar $52.830 ditambah paten $15.400 ditambah merek dagang $39.600. Dengan demikian, total aset tak berwujud Sandro S.A. periode 31 Desember 2022 adalah $107.830 yang mencakup nilai buku waralaba, paten, dan merek dagang. Nah, berikut ini penjelasan spesifiknya dari total waralaba. Nah, perjanjian waralaba memiliki biaya awal sebesar $75.000, di mana $15.000 itu telah dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani dan sisanya harus dibayar dalam pembayaran tahunan masing-masing sebesar $15.000 mulai Januari 2023. Nilai sekarang dari 4 pembayaran tahunan yang didiskon sebesar 14% adalah $43.700. Jadi total biaya waralaba yang akan dicatat pada 1 Januari 2022 adalah $58.700. Biaya waralaba ini harus diamortisasi selama masa manfaatnya, yaitu selama 10 tahun. Amortisasi tahunan dihitung sebagai berikut: $58.700 dikali 1/10, hasilnya $5.870. Periode 31 Desember 2022, kita perlu mengurangi biaya awal dengan amortisasi yang sudah dilakukan untuk tahun tersebut. Nilai aset tak berwujud periode 31 Desember 2022 yaitu $58.700 dikurangi $5.870, hasilnya $52.830.
Dua, penjelasan total dari paten, biaya hukum, dan biaya pendaftaran paten sebesar $17.600 dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud karena terkait langsung dengan perolehan paten. Paten yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2022 dengan masa manfaat diperkirakan 8 tahun harus diamortisasi secara garis lurus selama periode tersebut. Amortisasi tahun Anda hitung sebagai berikut. $17.600 dikali 1/8, hasilnya $2.200. Nilai buku dari paten periode 31 Desember 2022 dihitung dengan mengurangi amortisasi tahun 2022. Dari biaya yang dikapitalisasi, nilai buku paten periode 31 Desember 2022 $17.600 dikurangi $2.200, hasilnya $15.400. Ketiga, penjelasan total dari merek dagang. Merek dagang dibeli pada tanggal 1 Juli 2019 dengan biaya $36.000. Biaya ini harus diamortisasi selama masa manfaat yang diperkirakan yaitu 20 tahun. Dihitung sebagai berikut, 36.000 dikali 3/20, hasilnya $5.400. Kita perlu mengurangi biaya merek dagang awal dengan amortisasi yang sudah dilakukan. $36.000 dikurangi $5.400, jadi nilai buku pada 1 Juli 2022 sebesar $30.600. Selanjutnya, pengeluaran litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang sebesar $10.200 dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022 juga harus dikapitalisasi karena meningkatkan masa manfaat atau nilai aset tak berwujud tersebut. Lalu nilai buku pada 1 Juli 2022 dijumlahkan dengan biaya pembelaan hukum yang berhasil pada 1 Juli 2022, $30.600 ditambah $10.200, totalnya $40.800. Amortisasi pada 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022, $40.800 dikali 1/17 kali 6/12, hasilnya $1.200. Jadi harga perolehan merek dagang setelah dikurangi amortisasi adalah $39.600. Menjelaskan jawaban P12.3 dari yang B. Untuk jawaban ini terdapat schedule of expense untuk Desember 31 2022. Terdapat ada interest expense yang sebesar 6.118 dapat dari 43.700 dikali dengan 14%. Selanjutnya ada franchise amortization dapat dari working note 1 sebesar 5.870 dan ada franchise fee sebesar 45.000 dari 9.000 dikali dengan 5%. Selanjutnya ada patent amortization yang sebesar 2.200 terdapat dari working note 2. Selanjutnya ada amortization tanggal 1 bulan Januari 2022 sebesar 900 dapat dari 1 dibagi dengan 20 dan hasilnya dikali dengan 36.000, lalu 6 dibagi dengan 12 yang hasilnya dikalikan dengan 36.000 yang totalnya sebesar 900. Selanjutnya ada amortization sebesar 1.200 dapat dari 1 dibagi dengan 17 lalu 6 dibagi 12 yang hasilnya dikalikan dengan 40.800 dan hasil total expense-nya ini sebesar 61.2088. Nah, berikut ini adalah soal dari kelompok C sendiri, yaitu pada 1 Januari tahun 2020 PT Kencana membeli PT Melati dengan harga 2 miliar. Nilai wajar aktif PT Melati atau asetnya nih ketika terjadi transaksi adalah sebesar 3 miliar dan nilai semua liabilitas atau utangnya adalah 1.500.000.000 rupiah. Nah, goodwill ini berlaku selama 10 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, PT Kencana menjual PT Melati kepada PT Sentosa pada tanggal 1 Januari 2025 dengan harga yaitu 1.800.000.000 rupiah. Nah, diminta berapa nilai penyusutan setiap tahunnya.
berapa nilai buku dan akumulasi penyusutan pada 1 Januari tahun 2025, berapa nilai wajar aset bersih yang didapatkan oleh PT Kencana, berapa nilai keuntungan atau kerugian didapatkan oleh PT Kencana ketika menjual PT Melati kepada PT Sentosa. Kondisi apa yang didapatkan oleh perusahaan atau PT Kencana. Nah, berikut ini adalah jawaban untuk soal sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama atau yang A, untuk nilai penyusutan setiap tahunnya yaitu sebesar 200 juta ribu rupiah. Itu dari 2 miliar dibagi selama 10 tahun. Jadi 200 juta ribu rupiah. Nah, untuk yang B, nilai bukunya itu bisa kalian lihat di tabel ya. Itu sudah menggunakan metode garis lurus. Jadi bisa kalian di tahun 2025 pada NB awal tahunnya yaitu sebesar 1 miliar dan akumulasi penyusutannya bisa kalian lihat pada tahun 2024. 2024 itu akumulasi penyusutannya sebesar 1 miliar. Nah, untuk nilai wajar bersihnya yaitu aset dikurangi liabilitas. Aset sebesar 3 miliar dan liabilitasnya sebesar 1 miliar 500 juta. Jadi nilai wajar bersihnya itu sebesar 1 miliar 500 juta ribu rupiah. Untuk yang soal D, itu mendapatkan keuntungan sebesar 800 juta ribu rupiah. Itu dia dapatkan dari ketika menjualnya yaitu sebesar 1 miliar 800 juta ribu rupiah dengan dikurangi nilai buku pada tahun itu, tahun 2025 sebesar 1 miliar. Jadi mendapatkan keuntungan sebesar 800 juta ribu rupiah. Untuk soal yang terakhir yaitu kondisi yang terjadi yaitu menguntungkan atau bargain purchase.